Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri pertemuan kali ini. Tak lupa selawat serta salam menghadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Perkenalkan, saya Ahmad Aman Almas dari Fakultas Humaniora Prodi Sastra Inggris Universitas UIN Maliki Ibrahim Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah orasi bertema mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Moderat atau moderasi adalah karakteristik keagamaan yang anti kekerasan atau bisa diartikan sebagai sikap tawasud, yaitu sikap menengah. Dalam artian tidak bersikap ekstrem ke kiri maupun ekstrem ke kanan. Tidak sedikit orang yang menganggap muslim moderat berarti agamanya juga moderat. Muslim moderat itu ditunjuk atau diperankan oleh umat Islam, sedangkan untuk Islam sendiri itu sudah moderat dari sananya. Jadi yang perlu dimoderatkan atau yang pantas menyandang nama muslim moderat adalah umat agama Islam yang melakukan definisi moderat. Meski terlihat positif, muslim moderat juga mempunyai sisi negatif. Sebelumnya saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, tetapi menurut saya ada beberapa oknum yang menggunakan muslim moderat ini sebagai tameng untuk melindungi kepercayaan mereka. Adapun sisi positif dari muslim moderat, yaitu muslim moderat terbuka untuk semua, biasanya terbuka untuk semua masukan dari perorangan ataupun kelompok lain. Saat ini kita hidup di zaman modern, zaman dimana kita bisa dengan mudah mencari informasi umum lewat sosial media. Tetapi kemudahan yang kita dapatkan ini tentunya memiliki sisi positif dan negatifnya sendiri. Sisi positifnya sama seperti yang baru saya sebutkan, di mana kita bisa mencari informasi dan sharing dengan mudah dan cepat. Tetapi dari penyebaran yang cepat itu terdapat sisi negatif, seperti mudahnya penyebaran desas-desus atau hoaks yang menyebabkan pertikaian yang tidak dapat dihindari. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda, generasi moderat dan peduli dengan bangsa harus pandai-pandai memilah dan dalam menerima informasi dan menyebarkan informasi, karena masih terhitung banyak pengguna media sosial yang masih di bawah umur. Selain tidak menyebarkan hoaks, kita juga tidak menjadi orang yang memicu pertikaian yang tidak perlu, di mana itu bertentangan dengan definisi Islam moderat. Sebagai umat Islam yang tinggal di negara Indonesia, negara di mana mayoritas beragama Islam, kita perlu menanamkan sikap toleransi dalam diri kita masing-masing, karena toleransi menjadi pilar utama yang menyanggah ketangguhan integrasi bangsa Indonesia. Dengan toleransi, kita dapat hidup berdampingan dengan masyarakat minoritas dan terus memajukan bangsa kita. Untuk mewujudkan generasi Islam yang peduli bangsa, kita tidak boleh membeda-bedakan ras, agama, dan budaya. Oleh karena itu, setidaknya kita harus menjadi pelopor generasi Islam moderat dan peduli pada bangsa Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi pelopor pada generasi kita. Selain itu, kita juga mempunyai visi, misi, serta bagaimana cara berperan dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Tak lupa juga berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar semua keinginan dan hajat kita dikabulkan olehnya. Dapat disimpulkan dari orasi saya tadi, untuk mewujudkan generasi muslim moderat, kita harus pandai-pandai dalam memilah dan menyebarkan informasi di media sosial, serta memiliki sikap toleransi dan rasa peduli yang tinggi terhadap masyarakat di sekitar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.